segmen ini dalam waktu 1 menit. Pasangan calon diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada 2 pasangan calon lainnya. Pertanyaannya boleh sama atau berbeda untuk setiap pasangan calon lain. Pertanyaan akan dijawab oleh setiap pasangan calon lain dengan durasi masing-masing 3 menit. Setelah itu, paslon penanya diberikan waktu kembali untuk menanggapi selama 1 menit. Pengundian juga telah kami lakukan untuk menentukan pasangan calon mana yang berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya. Dan berdasarkan pengundian, pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya. Silakan bertanya untuk pasangan calon nomor urut 2 dan juga 3. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya bertanya langsung kepada paslon 2 dan 3. Berdasarkan pasal peralihan, pasal 131 sampai dengan pasal 133 tentang beberapa regulasi, terutama tentang Undang-Undang Nomor 4 tentang pertambangan, Undang-Undang 27 tentang zonasi pantai, Undang-Undang 17 tentang pelayaran, Undang-Undang 28 tentang retribusi dan pajak daerah. Tentunya ini semuanya berkaitan dengan pendapatan sekaligus punya konsekuensi terhadap pencemaran dan sekaligus tentunya akan berkonsekuensi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, saya ingin bertanya pertama kepada paslon nomor 3, apa yang sudah Anda lakukan sebagai incumbent dan akan dilakukan apabila terpilih kembali tentang pencegahan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32, di mana itu adalah hak pemerintah kabupaten dan kota. Waktu Anda habis. Silakan. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit untuk menjawab dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk mencegah lingkungan hidup, tentunya sebagai pemerintah kita harus awasi bagaimana misalnya pertambangan ada amdalnya kah atau bagaimana cara pembuangan sampah daripada lingkungan hidup. Terima kasih. Menjadi landasan dalam pembangunan adalah regulasi yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tetap jalan terus, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, masa depan negeri ini, masa depan daerah ini akan terus memiliki jaminan untuk berkelanjutan di tengah-tengah kita melaksanakan berbagai kegiatan proses pembangunan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, taat aturan harus melandasi pemerintahan yang berjalan ke depan. Ketika masyarakat mempercayakan kami akan terus membangun, tetapi akan terus-menerus menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Terima kasih. Cukup? Baik. Waktu akan kita hentikan. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit. Akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya kira pemerintahan Oli Stephen, awal pemerintahan kita sangat konsen dengan lingkungan. Makanya kita mencabut 51 IUP yang diterbitkan salah satu oleh Bupati calon wakil gubernur. Karena tidak dan bertentangan dengan lingkungan. Makanya kami cabut. Itu langkah pertama yang kami lakukan. Dalam penerapan tentang pasal 133 dan 133 tentunya ini pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat harus paralel dengan lingkungan yang ada, dengan pendapatan daerah. Dan tentunya ini harus selaras dalam pelaksanaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Saya kira
banyak hal yang kita bisa lakukan bersama untuk pemanfaatan sumber daya alam ini, untuk kemaslahatan, dan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, saya kira banyak hal yang harus kita lakukan bersama sehingga pemanfaatan dan penggunaan hasil sumber daya alam, tambang rakyat, baik itu tambang emas, baik itu tambang batu bara, baik itu galian batu. Tentunya ini kita perlu untuk diolah agar supaya pembangunan tetap berjalan. Tapi semua ini tentunya kita harus mengacu kepada undang-undang yang baru. Begitu juga keberpihakan pemerintah terhadap pertambangan rakyat harus kita lakukan. BPR bagi masyarakat harus kita terbitkan sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Karena ini Tuhan berikan kepada kita sumber daya alam itu untuk dinikmati, tetapi bukan kita merusak hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira menyangkut dengan peraturan ini, saya kira sangat baik karena pemerintah sudah memikirkan jauh untuk pemanfaatan sumber daya alam kita. Cukup? Baik. Waktu kami hentikan. Kini saatnya pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Waktu untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 dan urut 3, namun perlu saya ingatkan bahwa sekarang ini bukan rahasia lagi, terjadi satu kerusakan alam, khususnya pada penggunaan izin pertambangan. Di Pulau Mongondo Timur pun ada izin yang diperpanjang, tapi tidak melalui satu kajian AMDAL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga tentunya ini perlu jikalau kami jadi kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan analisa tentang dampak lingkungan, tentunya ini sangat penting sekali. Dan kami juga tentunya sesuai dengan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 2009 dan PP 23 tahun 2010 tentang minerba, ada undang-undang baru. Ya, tentunya ini kita akan menjadikan acuan karena kewenangan pemerintah provinsi tadinya cuma 25 hektar untuk izin usaha pertambangan rakyat, maka sekarang kita diberikan kewenangan kurang lebih 100 hektar. Itu menjadi perhatian kami. Waktu Anda habis. Ya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon kita pada putaran pertama. Putaran selanjutnya saya akan persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Akan saya mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya hanya bertanya bagaimana kalau pemerintah pusat memberikan satu bantuan di satu daerah, bagaimana caranya saudara untuk menyalurkan ke 15 kabupaten kota? Karena saya melihat ada yang tidak merata, sehingga saya bertanya seperti ini, bagaimana, apa penyebabnya sehingga tidak merata seperti itu? Terima kasih. Cukup? Ingin ditambahkan? Baik. Saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda untuk menjawab adalah 3 menit. Kita akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Pasangan nomor urut 2 yang telah menanyakan bagaimana pemerataan apabila ada bantuan dari pemerintah pusat. Tentu saja yang pasti kawasan Sulawesi Utara 15 kabupaten kota ini memandang Sulawesi Utara jangan dilihat per klaster atau per bagian atau per kabupaten kota, tapi itu adalah satu kesatuan yang mengikat dan satu. Jadi dalam artian tidak ada yang dianakemaskan atau tidak ada yang diprioritaskan, apalagi dalam memberikan bantuan dari pemerintah pusat, karena kita tahu persis bantuan dari pemerintah pusat ke
masyarakat itu sudah betul-betul teridentifikasi dengan baik. Seperti bantuan COVID yang paling up to date atau bantuan jaring pengaman sosial, itu semua jelas by name by address sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi saya sampaikan, saya nyatakan, saya declare bahwa untuk bantuan pemerintah pusat itu tidak ada sama sekali yang boleh dikata tidak adil, karena itu betul-betul sudah disesuaikan dengan data di lapangan, baik data yang dimiliki oleh pemerintah pusat, baik data oleh pemerintah provinsi maupun data oleh pemerintah kabupaten. Dan juga begitu juga dengan saya tambahkan untuk bantuan dari pemerintah provinsi. Tentu saja kita lihat, kita kaji, kita elaborasi dengan seksama dan lebih fokus mana yang daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Gitu. Daerah terluar, terpencil, yang terkebelakang itu yang kita dahulukan. Itu juga parameter yang kita pakai untuk bantuan dari pemerintah provinsi adalah bagaimana daerah yang pemerintah kabupaten kotanya punya komitmen yang jelas dalam melaksanakan contoh pembangunan jaring pengaman sosial dan pelaksanaan penanganan COVID ini. Karena kita lihat dengan persis bahwa ada kabupaten kota yang dalam melaksanakan, mengidentifikasikan, bahkan menyebarkan program bantuan COVID dan jaring pengaman sosial ini malah tidak serius. Bahkan ada dikata, boleh dikata yang pertanggungjawabannya tidak jelas. Untuk itu kami pemerintah provinsi dalam melaksanakan penyebaran bantuan ini betul-betul kami utamakan adalah data yang betul-betul real, yang betul-betul dibutuhkan, yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, bukan keinginan pemerintah provinsi, apalagi keinginan pemerintah kabupaten kota setempat. Terima kasih. Cukup? Baik, tidak ada tepuk tangan. Saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda, belum saya persilahkan Bapak. Waktu Anda 3 menit untuk menjawab dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira bahwa pertama kami kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur menyadari bahwa posisi gubernur dan wakil gubernur sebagaimana amanat Undang-Undang 1945 bahwa di pasal 18 sebagai perwakilan pemerintah pusat pada posisi sebagai mediator, inisiator, motivator dan supervisor. Tentunya apabila ada bantuan-bantuan oleh pemerintah pusat dalam tugas pemerintah pusat, tentunya gubernur dan wakil gubernur sebagai petugas konkuren yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat, pertama akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena yang memiliki rakyat itu adalah kabupaten kota. Nah tentunya yang kami akan lakukan pertama, melakukan koordinasi, meminta data sesuai dengan program pemerintah pusat. Sektor mana yang akan diturunkan? Apakah sektor pertanian, perkebunan, apakah untuk kelautan, ataukah penanggulangan kemiskinan lewat Kementerian Sosial dan Menteri Desa? Ini tentunya kita harus petakan. Ada klasifikasi persoalan tentunya di masing-masing daerah, dan kita tentunya setelah mendapatkan data real dari pemerintah daerah melalui satu identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kemudian tugas kami sebagai gubernur melalui satuan kerja terkait untuk melakukan verifikasi tentang dan melakukan validasi data, karena tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih. Ini tentunya yang harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan. Karena kalau kita tidak melakukan verifikasi secara profesional, tentunya ini banyak memunculkan persoalan. Tidak menutup kemungkinan di desa itu kemudian dia asal comot orang sehingga sasaran bantuan itu tidak mengena kepada orang yang dituju melalui program pemerintah pusat. Kami sebagai kepala daerah yang sudah hampir menyelesaikan persoalan kami di daerah 10 tahun ini, itu paham betul tentunya. Banyak kali ada data yang tumpang tindih dan atau bantuan yang turun itu ke pemerintah atau ke masyarakat
tidak tepat sasaran. Sehingga insya Allah kalau kami terpilih nanti, kami akan melakukan identifikasi dan verifikasi secara profesional melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Bahkan insya Allah dalam setiap penetapan anggaran di provinsi itu kami akan melibatkan bupati dan wali kota, karena yang menjadi persoalan itu ada di kabupaten dan kota. Di sana yang masyarakatnya, di sanalah persoalannya yang harus kita carikan solusi, yaitu upaya strategi untuk penyelesaian persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin jawaban kami. Baik. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3 dan juga pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit. Kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya sampai sekarang masih Bupati di Minahasa Utara. Tetapi saya tidak pernah melihat merata. Karena apa? Kalau seperti ini, mau karena ranah politik. Nah, makanya cuma dikasih kepada orang yang mau pilih ini yang dipilih itu yang dikasih. Nah, saya pikir kalau yang begitu tidak baik. Kalau saya jadi gubernur harus merata. Saya tidak mau memilih, kalaupun itu untuk masyarakat, masyarakat punya. Jangan masyarakat misalnya ditakut-takutin, kalau ngalanya tidak dapat ini BLT, tidak boleh begitu. Jadi harus dengan hati yang murni dan hati yang baik untuk memimpin masyarakat. Tidak memilih ini itu, apakah dia ini partai ini, tidak boleh. Itu harus sama-sama merata. Terima kasih. Waktu Anda habis. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon pada malam hari ini. Ini adalah putaran kedua untuk sesi saling bertanya. Selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan dengan durasi 1 menit. Durasi tersebut akan saya mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Dari berbagai macam urusan pemerintah, ada urusan pemerintah yang klasifikasinya urusan konkuren. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Anda mengoptimalisasi urusan pemerintah konkuren ini kepada pasangan nomor urut 1 dan 2. Silakan. Cukup? Cukup. Baik. Saya akan persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 3 menit. Akan saya mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik. Sebagai tugas konkuren perpanjangan tangan pemerintah, kita tentunya mempunyai tugas yang paling utama, ada urusan wajib. Nah, urusan wajib ini tentunya yang menjadi tugas pertama kita, urusan masalah pendidikan dan masalah kesehatan. Kemudian ada urusan pilihan lainnya, termasuk masalah pertanian, masalah kelautan, dan masalah pariwisata. Nah, kita tentunya akan melakukan penataan pertama pada birokrasi. Birokrasi kita betul-betul harus profesional. Birokrasi kita memahami tentang persoalan-persoalan. Pada tugas atau urusan wajib daripada pemerintah provinsi. Apalagi masalah pendidikan yang menjadi tugas utama pemerintah provinsi itu diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat lewat pasal peralihan pada Undang-Undang 23 tahun 2004, pengalihan Undang-Undang nomor 20 2006 tentang sistem pendidikan nasional khusus untuk SMA dan sederajat tentunya ini menjadi tugas utama. Demikian juga pada masalah kesehatan, bagaimana kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sekali lagi saya ingatkan, kami menyadari kalau kami menjadi gubernur bahwa semua menjadi urusan ini itu ada di kabupaten dan kota. Tidak boleh lepas daripada koordinasi dengan para bupati dan para wali kota. Gubernur tidak boleh kemudian ego sektoral atau super body dan melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajiban itu secara sendiri-sendiri. Karena kami menyadari apabila kami terpilih nanti, kami tentunya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk melihat potensi dan permasalahan pada
tugas-tugas wajib daripada gubernur, terutama di dalam pengawasan pembinaan kepada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di kabupaten kota. Urusan-urusan wajib kita dan urusan-urusan pilihan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada kami tentunya itu adalah tugas yang tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh, saya selalu menitik beratkan pada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita tidak mempunyai data tentunya tanpa harus meminta bagaimana keadaan di kabupaten dan kota. Sehingga kami akan menata birokrasi kita, satuan kerja tentu apabila kami terpilih, yang betul-betul profesional. Ya, tidak boleh main-main, tidak boleh ego sektoral, tidak boleh pilih kasih, harus memberikan pelayanan pada tugas-tugas yang telah diberikan oleh negara kepada pemerintah provinsi. Itu tentunya yang menjadi Waktu Anda habis. kami. Ya. Saya